Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. ya selamat siang semua ya. Kita masuk lagi ke review untuk warehouse ya. Saya sudah buatkan reviewnya. Ya. Jadi untuk warehouse ya, itu ada dua aktivitas utama kan? Ada warehouse inbound, di mana kita memasukkan atau menerima kargo, ya. Kemudian ada juga bagian kedua adalah outbound. Kita picking sebetulnya ini, bukan collecting, kita picking, dan juga delivering kargo ya. Nah itu. Nah ini ada inbound dan kemudian outbound ya. Nah itu dia. Oke. Kemudian kita di dalam inbound yang pertama kita lakukan adalah booking kan. Seperti proses air freight, seperti juga proses daripada sea freight dan road transport, kita lakukan booking. Kita klik di booking, kemudian new booking ya, masukkan data klien, shipper dan consignee, kemudian kuantitas daripada produknya. Nah, kemudian nanti setelah kita save ini ya, setelah kita save ini ya, di sini kita ada save pertama nih ya, save pertama, kemudian muncul service type. Save pertama, jadi ada save pertama, kemudian muncul service type. Kita akan pilih adalah service type-nya adalah, atau service type-nya adalah warehouse inbound ya. Kemudian kita save lagi, kemudian dapat booking reference-nya kan, BKTM kan, betul ya. Lalu setelah BKTM kita dapat referensinya, kita bisa edit produknya, kemudian service-nya as primary kita edit ya, kita klik. Lalu tentu saja kita langsung action, kita bisa langsung action, buat actionnya di kan, kemudian confirm, itu bisa mengeksekusi itu service-nya untuk mendapatkan job number-nya, mendapatkan WITM. Nah ini kita dapatkan WITM. Nah nanti di WITM ya, WITM itu maksudnya di warehouse inbound job number itu, kita akan bekerja di situ langsung ke flow-nya. Kita masuk ke workflow-nya ya. Kita masuk ke workflow-nya, nanti di situ ada 3 aktivitas utama, yaitu menerima ya. Kemudian setelah itu ada GRN di sini ya, ada note di sini ya. Good, receive note. Kemudian ada put away, menempatkan di rak yang ada di gudang. Nah, masing-masing nanti di receiving, apa yang akan dilakukan di receiving? Masih ingat di receiving kita ngapain? Kalau dari soal di receiving kita akan men-save ya. Kita memasukkan total ininya ya. Jadi di receiving nanti kita perform ininya. Total quantity-nya kita samakan, matching-nya berapa. Total quantity kita masukkan. Baik yang normal maupun yang rusak. Nah ini di note ya. Atau dimasukkan aja yang normal, totalnya berapa. Jadi masukkan aja sesuai dengan perintah itu. Di situ disuruh ada 3 damage ya. Jadi nanti ada di split untuk memisahkan itu ya. Yang damage kemudian yang rusak dikasih remark, beri remark ya.
Lalu setelah itu, kalau sudah diterima, ini bisa di save, confirm, dan complete kan. Nah, ini untuk berubah status ya. Tentu saja setelah itu bisa juga kita print ini ya. Kita bisa print apa? Print atau generate. Jadi kata lain itu generate apa? Kita bisa generate receiving slip ya. Kita bisa generate receiving slip. Nanti receiving slip itu modelnya seperti ini. Nah, receiving slip-nya nanti seperti ini modelnya. Ya, ini receiving slip-nya muncul seperti ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan lagi di situ? Yang kedua ya, kita melakukan yang namanya GRN. Receive note. Mana di good receive note ini kita cuma aja ya. Kita hanya mengkonfirmasi. Hanya melakukan select jumlah barang yang akan atau yang telah diterima ya. Dan akan ditempatkan ke dalam gudang. Nah, nanti di sini kita bisa juga RN ini ya dengan final GRN ya, finalis GRN ya. Nanti GRN-nya itu akan seperti ini kalau di print. Hasilnya nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini GRN-nya ya. Nah, ini kita print GRN-nya ya, good receive note-nya. Lalu yang ketiga, kita melakukan yang namanya put away. Put away menempatkan. Di mana di put away ini kita pilih lokasinya sesuai order ya. Sesuai order ya. Bisa lebih dari satu. Ya. Bisa lebih dari satu. Ya, kemudian setelah pilih lokasi, ditempatkan, masukkan jumlahnya. Jumlah dalam lokasi itu dimasukkan berapa? Ya. Lalu nanti setelah sudah masuk lokasi, bisa save dan confirm. Tapi sebelum masukkan jumlah lokasi, ini put away ini ada satu lagi proses ya. Put away ini sebelum masukkan jumlah dalam lokasi, kita di sini generate movement request sebelumnya ya. Nah, di sini sebelum save ini kita lakukan generate movement request. Kita request dulu nih. Ya, setelah itu muncul ya movementnya, gerakannya muncul. Di move inilah kita bekerja untuk memasukkan kembali atau mematchingkan ya lokasi dan jumlah
yang pasti gitu kan, yang pasti kayak gitu. Baru kita save dan confirm. Oke, untuk merubah status jadi lengkap ya. Nah, itu selesai. Oke, nanti kalau setelah itu bisa di print ininya, bisa juga di print payslip-nya. Nah, payslip-nya seperti apa? Payslip-nya seperti ini. Nah ini put payslip-nya ya. Jadi, nah put payslip-nya bisa di print seperti ini, ya. Nah selain itu, bisa juga setelah put away kita bisa print atau generate label. Jadi kata daripada print itu generate label. Generate labelnya seperti apa? Nah bisa seperti ini. Product label ya. Product label, print product label. Oke, labelnya seperti ini. Ya. Nah itu selesai put away. Kemudian selanjutnya proses berikutnya kita masuk ke part kedua, booking lagi untuk warehouse outbound-nya. Nah kita masuk, kita masukin lagi sama dengan yang tadi. Kata klien kita masuk si consign ini, quantity of product, service type-nya nanti kita save dulu ini. Save dulu. Lalu pilih service template. Nah, setelah dipilih service template-nya, save seperti ini, warehouse outbound ini. Akan muncul booking number yang kedua. Lalu kita biasa edit product, kemudian service-nya juga as primary, lalu action by confirm ini execute ya. Nah nanti job number-nya ini berubah jadi bukan W tapi WO ya, untuk warehouse outbound WO. Nanti di outbound kita bekerja, tapi nanti ini ada dua flow aja ya. Di flow-nya itu ada ada picking dan dispatch. Nah nanti di picking kita akan bekerja seperti ini. Satu picking ya. Picking ini biasanya nanti kita lakukan yang namanya select lokasinya ya. Pickingnya di mana? Select lokasi di mana akan di picking. Kemudian pilih metodenya. Biasanya metodenya itu aisle ya. Biasanya aisle ya. Lalu di select ya, di search ya, atau select ya itu. Select kemudian cari job number item Anda yang lama dan ambil sesuai jumlah yang akan dipicking ya, sesuai jumlah yang akan dipicking ya. Jadi nanti yang besar tadi kan. Nah kemudian save ya, save. Nah yang apa yang mau diambil tadi. Nah setelah itu picking selesai. Ini pakai movement nggak? Ya ada movementnya ya. Jadi waktu picking kita sebelum itu kita ada lakukan movement ya. Sama dengan ini, melakukan movement ya. Jadi nanti ada movement di picking. Jadi di sini kita lakukan movement ya. Movement request.
Nah, kita coba satu lagi ya, outbound ya. Kita coba satu lagi outbound. Keluarin barang gitu ya. Booking. Yang tadi coba Garuda. Ini booking ya. New booking Garuda. Kan kita tadi udah ngeluarin 50 ya. Betul nggak? Sekarang kita mau ngeluarin 25. Sekarang kita masih ada 100 di sana ya. Nah, katakanlah kita mau ngeluarin 25 sekarang. Nah, ini kita nggak usah dipilih nih. Nah, kita mau ngeluarin 25. 25 kilo. 1 kubik. Ya semua. Kita mau ngeluarin 25. Terus outbound ya kita ya. Karena tadi kan inbound kita 100 ya. Nah, kita mau ngeluarin 25. Nah, ini kemudian ini keluar BKTM. Ini nanti bisa di save ya BKTM ini ke aktivitas kita yang kedua ini. Jadi kita ceritanya langsung outbound booking, tapi kita ngeluarinnya nggak 50. Kita ngeluarinnya 25 karton. Nah, ini saya ganti jadi 25. Tadi kan 50 udah. Nah, 25. Kemudian kita masuk ke produknya, diupdate. Kita Garuda 5. Ini 1 kubik. Ini 25. Nggak mau. Kita save. Oke. Nah, udah muncul seperti ini. Servisnya jangan lupa di edit ya. Jadi primary. Lalu kita confirm. Actionnya kita confirm. Kemudian servisnya kita execute lagi. Nah, untuk mendapatkan WOTM-nya. Nah, sekarang kita udah dapat referensi tadi booking number sama WOTM. Ya. Sebenarnya kita bikin baru lagi kan, kita mau review ini tadi ya. Nah, kemudian picking with suggestion. Ini pertama kita picking ya, masuk ke proses workflow-nya. Nah, di sini Anda klik picking. Nah, di picking ini pertama-tama masukin lokasinya ya. Pilih lokasi, dari lokasi mana. Nah, pada saat lokasi ini kita search ya. Nah, kita search. Jadi nanti itu sebetulnya bukan select, tapi waktu di IEL kita search ya, lalu di search. Ya. Kemudian cari job number-nya. Job number-nya mana? Number-nya yang tadi. Saya save. Nah, ini. Jadi apa namanya? Saya pilih, kemudian muncul itunya. Kita kemudian kita klik generate movement request. Jadi di sini ya, setelah di set ini kita generate movement request ya. Jadi kita generate movement request ya. Nah, tadi setelah itu generate movement request diklik. Nah, kemudian diklik movement-nya. Lalu movement diedit ya. Movement-nya diedit. Edit seperti apa? Movement-nya.
movementnya di save. Oh sorry, dimasukkan dulu, sorry. Sebelum di save dimasukkan dulu posisinya ya, konfirmasi lokasinya. Oke. Dan jumlahnya. Jadi kalau ini nggak mau dia. Nah di movement berarti di movement, movementnya diedit, dimasukkan lokasi di mana akan dipindahkan dari rak ke staging biasanya, dan juga jumlah yang akan dikeluarkan ya, akan diambil. Nah itu, setelah itu terakhir apa itu? Save dan confirm ya. Save dan confirm untuk complete status ya. Nah ini di save, kemudian di confirm untuk complete status movementnya ya. Baru kemudian bisa juga di generate stripnya. Kita generate stripnya keluar seperti ini. Nah kita bisa generate strip ya. Tadi juga udah ada generate strip apa namanya untuk, nah untuk ininya movement stripnya kita bisa generate ya. Nah jadi di picking ini aktivitasnya kita bisa select lokasinya di mana akan di picking ya. Nah kemudian termasuk print picking slip. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Nah ini picking slipnya seperti ini ya. Oke. Nah setelah itu proses yang selanjutnya dispatch. Yang kedua adalah dispatch. Ya. Dispatch yang terakhir. Mana di dispatch ini kita lihat. Dispatchnya diklik ya. Kemudian, nah, kuantitasnya dimasukkan berapa yang mau di dispatch. Tapi ya boleh kuantitasnya sebelum kuantitasnya dimasukkan, tiap soal ya, siapkan vehicle-nya. Jadi disiapkan vehicle-nya. Jadi sebelum mengedit jumlah barang yang akan di-dispatch, siapkan kendaraannya, siapkan kendaraan, vehicle, dan equipment. Ya. Kedua, caranya kita masukkan vehicle-nya di sini. Katakanlah yang ini satu vehicle aja. Ini dia disiapkan satu vehicle aja, add satu vehicle aja ya, nggak usah dua, masuk aja in one vehicle aja, nggak usah dua kayak tadi kan dua. Nah, masukin ke vehicle, pilih aja vehicle-nya di situ ya, diedit vehicle-nya mana yang mau berangkat, misalnya saya pakai yang 1765 AB ini ya. Nah ini punya Robin. Produknya kita pilih, udah pakai satu aja ini, kemudian di save lagi ya. Nah, terus kita lihat dispatch ya. Jadi equipmentnya ini, equipmentnya ditambahkan seperti planner. Ditambahkan saat di kolom dispatch ya. Jadi di dispatch itu ada kolom sebelah vehicle ya. Nah itu gitu ya. Jadi Anda ke dispatch dulu, baru kemudian masukin di sini
kontainernya. Kontainer berapa nih? Nah, di search ya. Misalnya kontainer C134. Ya. Nah, dengan di search ya. Ya. Dengan cara search dan tinggal dipilih. Nomor berapa ya? Nomor berapa yang akan digunakan? Itu ya. Nah, ini udah, kemudian sudah selesai. Udah ini, baru di save dan di confirm. Nah, jadi status berikutnya nanti Anda save dan confirm untuk lengkapi atau complete dispatch gitu ya. Nah, tadi udah selesai. Tapi kita di sini juga di dispatch bisa print. Kenapa? Kita bisa print apa itu? Dispatch list ya. Nah, kita bisa print dispatch list seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa generate atau print atau generate dispatch list. Ya, kita bisa print atau generate dispatch list. Nah, itu akan menjadi jawaban terakhir. Ya, jawaban terakhir bila Anda mengerjakan ini. Ya. Nah, ini delivery advice. Nah, ini end of review. Nah, oke. Baik, ini udah selesai, kita completein. Selesai sudah pekerjaan kita.